Bab 2161. Semua orang tercengang oleh teknik seni bela diri Jack. Tidak peduli bagaimana mereka menggunakan indera ilahi mereka untuk menyelidiki, mereka tidak bisa merasakan fluktuasi energi dari teknik seni bela diri yang disulap oleh Jack. Lagi pula, semakin kuat teknik seni bela diri, semakin besar fluktuasi energi, tetapi belati abu-abu hitam di tangan Jack seperti lubang hitam tanpa fluktuasi energi. Pada saat ini, 10 bilah cahaya sudah berada dalam jarak 10 yard dari Jack. Tanpa emosi, dia mendorong tangannya ke depan, dan 10 pedang jiwa langsung bertabrakan dengan 10 bilah cahaya. Yang didengar semua orang hanyalah ledakan bang, 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 seperti bola meriam yang saling bertabrakan. Cahaya yang menusuk mata secara singkat menyelimuti mereka berdua, dan detik berikutnya Jack sudah menyatukan kedua telapak tangannya. Setelah cahaya mereda, pedang jiwa raksasa sepanjang 3 kaki melesat ke udara menuju Oliver. Yang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi dia tahu bahwa 10 bilah cahayanya semuanya langsung meledak menjadi bola cahaya, dan padam setelah bersentuhan dengan energi abu-abu hitam. Yang lebih mengejutkannya, adalah bahwa 10 pedang jiwa tetap tidak terluka. 10 pedang jiwa menyatu menjadi pedang jiwa raksasa setelah Jack menyatukan kedua telapak tangannya, dan dalam sekejap mata, muncul di depan Oliver. Kotoran, pikir Oliver. Dia akan mati jika dia ditebas oleh pedang jiwa raksasa. Dia mati-matian mundur. Untungnya, Light Blade Lore miliknya tidak hanya meningkatkan kecepatan serangannya tetapi juga kecepatannya sendiri. Sayangnya, lawannya adalah Jack, yang tidak berniat membiarkannya kabur dengan mudah. Jack mendengus, menyipitkan matanya, dan sekali lagi menggunakan hukum ruang. Pedang jiwa raksasa, yang awalnya berjarak 5 meter dari Oliver, menerobos belenggu ruang dan muncul seketika di depannya setelah Jack menggunakan hukum ruang. Semua mata penonton terbelalak, dan rahang mereka ternganga saat melihat itu. Jack menggertakkan giginya, dia tahu bahwa segalanya tidak akan berakhir baik baginya jika dia membunuh Oliver. Awalnya, pedang jiwa raksasa itu ditujukan ke tenggorokan Oliver, tetapi dengan jentikan pergelangan tangannya, itu mengubah targetnya menjadi bahu kanan Oliver. Segera suara gesekan logam terhadap tulang bisa terdengar. Ah! Jeritan Oliver menembus awan, membuat semua orang terkesiap. Dia dengan cepat terhuyung mundur, tetapi kehilangan keseimbangan di tengah jalan, dan jatuh dari udara ke tanah dengan bunyi gedebuk. Air mata mulai mengalir dari sudut mata Oliver. Dia selalu membanggakan dirinya karena tidak pernah menangis karena kesakitan, tapi kali ini tidak ada yang bisa menahan air matanya. Dia tidak pernah merasakan sakit seperti ini, seolah-olah jiwanya telah terkoyak. Seluruh tubuhnya kejang-kejang. Dia bahkan tidak bisa bernapas dengan benar, apalagi berdiri. Melihat ini membuat semua orang terdiam, dan untuk waktu yang lama, satu-satunya suara yang bisa didengar adalah jeritan Oliver. Apakah ini benar-benar terjadi? Apa mataku menipuku? Apakah Jack baru saja menetralisir serangan terkuat Oliver dengan satu gerakan? Apa pedang abu-abu hitam itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Saudara Oliver benar-benar kalah. Dan untuk murid informal yang baru direkrut pada saat itu. Anak ini, orang itu tidak bisa melanjutkan lagi. Bab 2162. Pemenang pertempuran sudah jelas, tetapi hasil ini tidak dapat diterima oleh semua orang yang hadir. Tidak ada yang mengira Oliver akan dikalahkan oleh Jack. Sejak awal, semua orang mengira Oliver akan mampu mengalahkan Jack dalam 1 atau 3 langkah paling banyak. Namun, itu ternyata menjadi pertempuran panjang yang berlarut-larut. Oliver masih bukan tandingan Jack bahkan setelah mengeluarkan serangan terkuatnya. Dia telah kalah total dan terluka parah. Dia masih berteriak dan menangis di tanah. Tidak perlu banyak membayangkan betapa sakitnya dia, seniman bela diri mana yang mau meneteskan air mata di depan orang lain. Kebanggaan seseorang tidak akan pernah membiarkan mereka melakukan hal seperti itu. Jack terlalu kuat. Bisakah seseorang memberitahu saya bagaimana dia bisa sekuat ini? Kata seseorang dengan kaget. Aku juga ingin tahu. Dia tidak akan kesulitan berada di peringkat 5 besar di antara murid-murid formal. Tidak heran dia begitu sombong sebelumnya. Saudara Oliver tidak pernah memiliki kesempatan sama sekali. Evaluasi semua orang tentang Jack benar-benar berubah. Sekarang sepertinya mereka adalah badut, bukan dia. Bahkan sampai sekarang, Jack mengabaikan mereka. Wesley merasa kakinya berubah menjadi jeli dan jatuh ke tanah. Dia menatap tak berdaya pada kakak laki-lakinya yang masih berguling kesakitan di platform pertempuran. Dari semua orang di sana,
Wesley adalah orang yang paling bersemangat. Bagaimana dia bisa tetap tenang ketika kakaknya sendiri dikalahkan oleh Jack, yang dia dendam sejak hari mereka tahu keberadaan satu sama lain. Punggungnya tegak lurus, tapi ekspresinya hilang. Tiba-tiba, dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, seolah ingin membangunkan dirinya dari mimpi buruk ini. Tidak, ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana Oliver bisa kalah dari Jack? Aku pasti berhalusinasi. Ya, ini pasti halusinasi. Ekspresinya menakutkan untuk dilihat. Wajahnya pucat pasi pada saat yang sama seolah-olah dia baru saja sembuh dari penyakit serius. Pria dengan mata segitiga yang berdiri di sampingnya tertegun tak bisa berkata-kata. Dia juga menyimpan dendam terhadap Jack. Dia berpikir dengan bersekutu dengan Wesley, suatu hari dia pasti akan melihat Jack menemui akhir yang tragis, tetapi lagi dan lagi, lawan Jack lah yang memiliki akhir yang tragis. Pria dengan mata segitiga itu menarik napas dalam-dalam. Saat ini, dia sedang tidak ingin menghibur Wesley. Mulutnya berkedut dan berkata, bagaimana dia begitu kuat? Dia tidak sekuat ini sebelumnya. Murid informal lainnya terkejut dan tidak tahu harus berkata apa juga. Namun, mereka tidak terkejut seperti murid formal karena mereka memiliki pengetahuan sebelumnya tentang bakat Jack. Tetap saja, itu adalah waktu yang lama sebelum mereka bisa menenangkan diri. Tidak mungkin bagi Jack untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah selama ini dia menyembunyikan kekuatannya? Bab 2163. Sebulan yang lalu, Jack membutuhkan semua yang dia miliki untuk mengalahkan Wesley, tetapi sekarang, dia dengan mudah mengalahkan Oliver. Meskipun Wesley dan Oliver bersaudara, ada perbedaan besar antara kekuatan mereka. Bagaimanapun, Oliver bergabung dengan Paviliun Penguasa Ganda beberapa tahun lebih awal dari Wesley. Lalu ada juga fakta bahwa Oliver berada di peringkat ke-8 di antara murid-murid formal sementara Wesley bahkan tidak termasuk dalam 50 besar murid informal. Butuh waktu bertahun-tahun sebelum Wesley bisa mengejar kakak laki-lakinya. Itulah mengapa sangat mengejutkan bahwa Jack mampu menjembatani jurang kekuasaan yang besar dalam waktu 1 bulan. Jack pasti menyembunyikan kekuatan aslinya dari kita. Tidak mungkin dia bisa naik level begitu banyak dalam waktu sebulan. Kata seorang murid informal dengan tegas. Pasti begitu. Lagi pula, kesenjangan kekuatan antara Oliver dan Wesley benar-benar terlalu besar. Ini seperti membandingkan apel dan jeruk. Baru sebulan yang lalu Jack nyaris mengalahkan Wesley, dan sekarang dia mengalahkan Oliver tanpa berkeringat banyak. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu sebulan. Kata orang di sebelahnya. Bagaimanapun, Jack terlalu kuat. Dia sangat kuat sehingga aku bahkan tidak berani bermimpi untuk mengejarnya. Dan dia hanya pada tahap menengah dari tingkat bawaan sedangkan Oliver pada tahap akhir dari tingkat bawaan. Kalimat ini mengingatkan mereka bahwa Jack sebenarnya telah mengalahkan seseorang yang satu level lebih tinggi darinya. Lambat laun, mereka mulai menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Tidak hanya semua murid terkejut, tetapi para tetua di peron bundar juga tidak percaya. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Bibir penatua pertama bergetar, dan dia melirik penatua kedua. Dia segera merasa sedikit lebih baik ketika dia melihat bahwa penatua kedua yang biasanya tanpa ekspresi juga gemetar karena terkejut. Penatua kedua menghela napas dalam-dalam, berbalik menghadap penatua Godfrey, dan mengejek. Sekarang aku tahu mengapa kamu begitu bersikeras menjadikan Jack sebagai murid terakhirmu. Bakat dan kekuatannya memang membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi murid terakhirmu. Namun, aku bertanya-tanya mengapa kamu tidak pernah repot-repot memberitahu kami semua sejak awal. Di permukaan, kata-kata penatua kedua terdengar seperti pujian, tetapi dia sebenarnya menyalahkan penatua Godfrey karena membuat lelucon dari mereka. Penatua Godfrey mengangkat alisnya, satu-satunya perubahan di wajahnya. Dia sedikit kesal dengan kata-kata penatua kedua dan ingin sedikit menyombongkan diri, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat Jack dalam pertempuran juga. Dia tidak jauh berbeda dari yang lain, dia ternganga saat dia melihat Jack menetralkan Light Blade Lore milik Oliver, dan melukainya dengan satu gerakan. Meskipun dia tahu Jack luar biasa, dia tidak berharap dia menjadi luar biasa ini. Penatua Godfrey menghela nafas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan yang lain tahu betapa terkejutnya dia. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa murid terakhirku harus unggul dalam semua aspek? Mengapa aku memilih Jack jika dia tidak memenuhi kriteria?
Bab 2164. Wajah Penatua pertama dan kedua menjadi gelap setelah mereka mendengar ini. Penatua kedua sangat marah sehingga sudut mulutnya berkedut terus-menerus saat dia menyipitkan matanya. Penatua pertama tidak menyembunyikan kemarahannya dan memelototi Penatua Godfrey dengan jahat. Dia tampak seperti akan bergegas maju dan memarahi Tetua Godfrey. Penatua Sayer, yang duduk di belakang sepanjang waktu, juga tampak mengerikan. Dia memiliki ekspresi bengkok di wajahnya saat dia mengepalkan tinjunya. Jack adalah musuh keluarga Sayer. Semakin kuat Jack, semakin tidak menguntungkan situasinya baginya. Pada saat ini, Oliver sekali lagi berteriak kesakitan. Kali ini, tangisannya jauh lebih kuat karena rasa sakitnya tampaknya telah menyerang tulang punggungnya. Ah, sakit, tolong aku. Penatua Sayer tersentak dari linglung ketika dia mendengar tangisan. Dia segera berdiri dari tempat duduknya dan bergegas menuju platform pertempuran. Dia melakukan segel demi segel dengan tangannya dan segel bergegas ke barisan penjaga seperti hujan meteor sebelum bergabung dengan barisan penjaga. Semua orang hanya mendengar suara klik dari mekanisme yang diaktifkan dan susunan penjaga langsung dihapus. Kaki Penatua Sayer telah mendarat di platform pertempuran dan dia bergegas menuju Oliver. Dia mengulurkan tangannya untuk membantu Oliver berdiri sebelum mengambil beberapa pil dari ruang penyimpanannya dan memberikannya kepada Oliver. Dia kemudian memeriksa denyut nadi Oliver dan wajahnya langsung menjadi gelap setelah dia memeriksa luka Oliver. Dia langsung mendongak dan menatap Jack dengan penuh kebencian. "Kamu Beatrice Stark, beraninya kamu melakukan hal yang mengerikan. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini dengan merobek jiwanya?" Penatua Sayer sangat marah. Luka-luka di tubuhnya baik-baik saja tetapi luka yang diderita jiwanya jauh lebih sulit untuk disembuhkan dibandingkan dengan luka di tubuhnya. Selain itu, luka-luka itu membutuhkan bantuan pil yang sangat mahal. Dari kelihatannya, luka Oliver akan membutuhkan setidaknya 6 bulan untuk pulih. 6 bulan mungkin tidak berarti apa-apa bagi para tetua, tetapi itu sangat berharga bagi para murid yang berada dalam masa pertumbuhan mereka. Bagaimana Penatua Sayer tidak marah ketika ini dapat memengaruhi masa depan Oliver? Tidak ada perubahan di wajah Jack ketika dia mendengar ini. Tidak masalah bagi Jack bahkan jika Penatua Sayer mati di tempat karena marah. Dia tertawa kecil dan berkata dengan tenang, "Saya tidak mengerti apa yang dimaksud Penatua Sayer dengan ini. Dalam pertempuran antara dua orang, saya pasti akan melakukan yang terbaik kecuali saya benar-benar memahami kekuatan sejati kakak senior Oliver. Selalu ada kemungkinan terluka, selama pertempuran dan bahkan lebih sulit untuk mengendalikan kekuatan seseorang ketika orang tersebut mencoba yang terbaik. Semua orang melihat bahwa jika saya tidak menahan diri ketika kami berdua melakukan serangan terakhir kami, kakak senior Oliver tidak akan bisa menangis kesakitan sekarang." Penatua Sayer sangat marah sehingga wajahnya memerah. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk Jack saat dia berbicara, "Sungguh pemuda dengan lidah yang fasih. Karena kamu bisa mengendalikan serangan terakhirmu, tidak bisakah kamu langsung membubarkan serangan itu? Dengan cara itu, Oliver tidak akan mendapatkan terluka." Jack tertawa terbahak-bahak ketika mendengar apa yang dikatakan Penatua Sayer. Namun, tawanya terdengar dingin saat dia menatap dingin pada Elder Sayer yang berdiri di depannya. Beraninya dia mengatakan hal seperti itu. Apakah dia meminta Jack untuk membubarkan serangannya sehingga Oliver bisa bangkit kembali dan mereka akan berakhir dalam pertempuran hidup atau mati yang lain? Jack memelototi Elder Sayer dengan dingin. "Apakah kamu tidak melihat bagaimana Oliver menyerangku? Dia mencoba membunuhku. Mengapa aku tidak bisa menyerangnya ketika dia diizinkan melakukan itu padaku? Aku tahu bahwa Oliver adalah anggota keluarga Sayermu dan kamu pasti akan melakukannya di sisinya. Namun, Anda tidak dapat mendukungnya secara membabi buta dan melarang saya menyerangnya sambil membiarkan dia membunuh saya." Bab 2165. Apa yang dikatakan Jack segera menyebabkan sekelilingnya menjadi tenang. Kata-kata Jack tajam dan menghancurkan. Namun, itulah tepatnya yang dimaksud Penatua Sayer. Dia hanya mengizinkan Oliver menyerang Jack tetapi melarang Jack melakukan hal yang sama. Semua murid yang berdiri di sana memandang Elder Sayer dengan marah. Penatua Sayer berpunuk pelan dan mengerti bahwa dia telah terperangkap dalam jebakan oleh Jack. Jika dia melanjutkan pembicaraan, itu akan melukai gengsinya. Dia bahkan mungkin kehilangan posisinya sebagai penatua karena ini. Dia membungkuk dengan dingin dan berkata, "Bestart, jangan mengutip apa yang saya katakan di luar konteks.
Bukan itu yang saya maksud. Jika demikian, apa maksudmu? Mengapa Anda menanyai saya dengan sangat marah atas apa yang saya lakukan? Saya tidak melanggar aturan apapun dan saya tidak membunuh Oliver. Saya juga tidak menyebabkan dia cacat seumur hidup. Sejak saya tidak melanggar aturan apapun, mengapa kamu menanyaiku? Apa yang dikatakan Jack berhasil mencekik Penatua Sayer dan dia merasa seperti telah menelan sepotong besar batu. Batu itu tersangkut di tenggorokannya dan dia tidak bisa menelan atau meludahkannya. Sebagai sesepuh sekte, dia dipaksa oleh Jack ke titik di mana dia tidak bisa berkata-kata. Jack tersenyum dingin dan berkata dengan keras, "Saya tahu apa yang dimaksud Penatua Sayer. Jika saya yang terluka parah dan di tanah, Anda akan duduk di peron bundar, memandang Oliver dengan gembira. Namun, Anda telah bergegas ke sana, untuk menanyai saya karena Oliver adalah orang yang ada di tanah saat ini. Saya dapat mengerti bahwa Anda hanya melindungi keluarga Anda. Namun, Anda harus memperlakukan setiap murid sama seperti Anda seorang penatua. Saya tidak pernah mengharapkan Anda menjadi sangat bias. Anda, Penatua Sayer sangat marah sehingga matanya hampir keluar dari rongganya. Kalian semua, tutup mulut. Penatua Sayer, mengapa kamu membuang-buang waktu berbicara dengannya di platform pertempuran alih-alih membantu Oliver menerima perawatannya? Suara Penatua pertama menyebar jauh dan meledak keras di telinga semua orang. Pada saat ini, Penatua pertama sangat jengkel sehingga seluruh tubuhnya sakit. Oliver dapat dianggap sebagai murid yang berpihak padanya dan Penatua Sayer adalah pendukungnya yang tak tergoyahkan. Salah satu dari mereka dikalahkan oleh Jack sementara yang lain mengabaikan posisinya dan mulai berkelahi dengan Jack. Bagian yang paling memalukan adalah bagaimana Penatua Sayer ditekan oleh Jack dan tidak dapat memenangkan argumen. Penatua pertama berada dalam situasi yang sangat memalukan. Sudut mulut Penatua Sayer berkedut dan dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan berakhir baik baginya dan Penatua pertama mungkin akan memberinya pelajaran jika dia bersikeras untuk bertarung dengan Jack. Dia menghela napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan amarahnya. Dia meminta orang lain untuk membantu Oliver turun dari platform pertempuran dan mengirimnya pergi untuk perawatan. Jack juga berjalan turun dari platform pertempuran dengan perlahan dan mantap. Semua orang melihat ke arah Jack. Mereka masih ingat perasaan mereka ketika mereka awalnya melihat Jack berjalan di atas platform pertempuran. Saat ini, semuanya telah berubah dan kekuatan yang ditunjukkan Jack benar-benar mengejutkan. Tepat ketika Jack berjalan di platform pertempuran, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Penatua pertama, yang berada di platform bundar. Penatua pertama tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa tidak nyaman ketika melihat Jack menatapnya. Dia melihat sudut mulut Jack melengkung ke atas dan senyum standar muncul di wajah Jack. Penatua pertama, tolong jangan lupa tentang taruhan di antara kita. Anda dapat langsung meminta seseorang untuk mengirim poin kontribusi sekte atau saya dapat mengambilnya secara pribadi. Semua penonton gempar sekali lagi ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Jack. Wajah Penatua pertama telah berubah menjadi warna merah tua dan dia ingat saat ini tentang janji pribadinya kepada Jack bahwa dia akan menambah 300 poin kontribusi di atas taruhan Oliver sebesar 700 poin kontribusi jika Jack menang. Bab 2166. Penatua pertama mengejek dengan marah dan berbicara, jelas-jelas bingung, jangan khawatir. Sebagai Penatua pertama, saya akan menepati janji saya dan mengirimkan poin kontribusi sekte kepada Anda nanti. Dia kemudian menjentikkan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Dia mungkin merasa bahwa kehadirannya tidak memiliki arti lain selain mempermalukan dirinya sendiri. Karena Penatua pertama telah pergi, para Penatua lainnya juga tidak perlu tinggal. Kamar Jack masih tampak sama. Itu adalah kamar tidur tunggal standar dengan lemari, meja, kursi, dan rak. Setelah dia kembali dari tempat berkumpul yang bising, Jack telah merapikan barang-barangnya. Bahkan, dia tidak meninggalkan banyak barang di rumah ini. Selain tempat tidurnya, hanya ada beberapa buku kuno yang dia pinjam. Brooke dan Noel juga mengikuti Jack ke kamarnya, mereka telah berbicara sepanjang perjalanan mereka. Percakapan mereka tidak berhenti setelah mereka memasuki rumah dan duduk di dekat meja. Kegembiraan di wajah Noel meluap. Kamu tidak tahu apa yang orang-orang pikirkan tentang kamu ketika kamu berjalan keluar dari kerumunan. Beberapa cemburu, beberapa membencimu, dan beberapa mengagumimu, tentu saja. Bagaimanapun, kamu memiliki rasa hormat dari mereka semua.
Kamu mengalahkan salah satu yang teratas, 10 murid formal sebagai murid informal yang baru direkrut. Saya tidak berpikir ada banyak orang di sekte dengan catatan seperti itu. Brooke mengangguk dengan keras, dan dia jauh lebih bersemangat daripada Noel. Bagaimanapun, dia hanya seorang murid pelari, dan merupakan kehormatan besar baginya untuk berkenalan dengan Jack, yang pasti akan menjadi murid pilihan di masa depan. Penatua Sayer memandangmu seperti dia akan memakanmu. Ketika kamu meminta Penatua pertama untuk mengingat 300 poin kontribusi sekte yang dia janjikan, Penatua Sayer melotot begitu parah. Kamu tidak hanya mengalahkan Oliver, tetapi dia harus memberimu 700 poin kontribusi dengan patuh. Kali ini, dia telah menderita kerugian yang mengerikan. Brooke tidak bisa berhenti tersenyum ketika memikirkan hal ini. Ketika Jack menyebutkan bahwa dia akan berkelahi dengan Oliver, tidak ada seorang pun di sekitar Jack yang sangat memikirkannya. Semua orang sangat meremehkan Jack, ingin menginjak-injaknya. Namun, pandangan mereka tentang dia berubah begitu cepat, lebih cepat daripada membaca sekilas buku, dan segera mengubah arah percakapan mereka. Mereka mulai mengejek Oliver dan mengatakan bahwa dia kuat di luar tetapi lemah di dalam. Noel menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Kali ini, tidak ada seorang pun di sekte yang berani menanyaimu. Mereka yang memandang rendahmu tidak berani mengatakan apa-apa sekarang. Aku tidak pernah mengira kamu begitu kuat sehingga bahkan Oliver tidak dapat melawanmu. Tidak heran kamu bisa selamat dari Mount Beast yang berbahaya. Brooke tidak bisa berhenti mengoceh ketika berbicara tentang kekuatan Jack. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Keterampilan bela diri apa yang kamu latih? Bagaimana kamu masih bisa menghancurkan Oliver ketika kamu menantangnya dari tingkat yang lebih rendah? Pertanyaan tentang keterampilan bela diri apa yang kamu latih ada di benak semua orang saat ini. Beberapa orang bahkan menebak bahwa Anda sedang berlatih keterampilan bela diri tingkat bumi. Ekspresi Brooke dan Noel berubah ketika mereka mendengar kata-kata, keterampilan bela diri tingkat bumi. Mereka berdua sangat bersemangat sehingga mereka lupa poin yang paling penting. Namun, Jack jelas tidak punya rencana untuk memberitahu mereka tentang hal ini. Dia hanya terkekeh dan mengemasi semuanya. Dia menunjuk ke arah luar pintu. Penatua Godfrey mengirim seseorang untuk memberitahu saya bahwa saya akan langsung menuju ke aula hijau misterius setelah saya mengemasi barang-barang saya. Di paviliun berdaulat ganda, setiap tetua formal memiliki aula pribadi mereka, dan aula milik Penatua Godfrey dikenal sebagai aula hijau misterius. Noel dan Brooke bukannya tidak peka, dan mereka berhenti bertanya ketika mereka melihat Jack tidak ingin melanjutkan topik itu. Brooke menyebutkan bahwa dia ingin mengirim Jack ke aula hijau misterius, dan Jack menyetujuinya. Mereka bertiga meninggalkan rumah individu dan berjalan menuju aula hijau misterius. Aula hijau misterius terletak di sisi timur paviliun berdaulat ganda di mana para murid tidak berani pergi, selain dari para murid yang lebih tua. Jack telah menjadi murid terakhir Penatua Godfrey dan secara alami adalah anggota dari murid yang lebih tua. Oleh karena itu, tempat tinggalnya telah berubah dari ruang terpencil menjadi aula hijau misterius. Noel dan Brooke belum pernah mengunjungi tempat tinggal para tetua formal. Keduanya ingin menemani Jack di sana dengan harapan mendapatkan puncak. Murid informal tinggal di sisi barat seluruh sekte, dan mereka harus berjalan melintasi seluruh sekte untuk mencapai aula hijau misterius. Bab 2167. Mereka berbicara sambil berjalan, bertemu banyak murid lain di sepanjang jalan seperti yang mereka lakukan. Pertempuran di tempat berkumpul membuat Jack relatif terkenal, dan banyak orang memandangnya dengan cara yang berbeda sejak saat itu. Sebagian besar dari mereka memandangnya dengan kekaguman, tetapi beberapa sangat iri pada Jack. Meskipun demikian, ekspresi Jack tetap tenang dan tidak terganggu, tidak peduli apa pendapat orang tentang dia. Semakin dekat mereka ke sisi timur, semakin sedikit murid yang mereka temui. Lagi pula, orang-orang yang aktif di sisi timur kebanyakan adalah anggota manajemen dengan posisi tinggi, atau bahkan murid yang lebih tua. Jack dan yang lainnya tidak tahu jalan mereka karena ini adalah pertama kalinya mereka ke sini. Mereka berjuang untuk menemukan jalan mereka di sini dan harus meminta petunjuk dari beberapa murid. Satu-satunya jalan menuju aula hijau misterius adalah satu belokan. Mereka sedikit tenang saat mereka semakin dekat karena lingkungan mereka benar-benar sunyi. Selain suara angin yang bertiup melewati pepohonan bambu, satu-satunya hal yang bisa didengar adalah suara mereka. Pada saat ini,
Noel tiba-tiba mengerutkan kening saat dia merendahkan suaranya dan berkata, siapa pria di depan itu? Kenapa dia melihat kita seperti itu? Jack mengikuti suaranya dan melihat ke atas. Seorang pria berdiri di belakang sebatang bambu, dan sepertinya dia sengaja melakukannya agar mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun, mereka bertiga bisa melihat permusuhan di matanya. Jack mengerutkan kening karena ini adalah satu-satunya rute ke Aula Hijau Misterius. Apakah ini anggota Aula Hijau Misterius? Jack terus berjalan, meskipun keraguan menyelimuti hatinya. Jack hanya bisa melihat orang itu sedikit lebih baik saat mereka mendekat. Orang ini cukup tampan, dan Jack terkejut ketika melihat orang itu mengenakan pakaian yang menandakan dia adalah murid pilihan. Ada pembagian yang jelas antara murid sekte itu. Para murid memiliki pakaian yang berbeda sesuai dengan peringkat mereka sebagai murid informal, murid yang lebih tua, dan murid yang dipilih. Orang ini memiliki 3 begonia yang dijahit di pinggangnya, dan dia jelas adalah murid terpilih juga. Mereka bertiga mengangkat penjaga mereka secara mental saat melihatnya. Brooke memiliki posisi terendah, jadi dia memutuskan untuk bersembunyi di balik 2 orang lainnya. Hanya matanya yang terlihat mengintip di belakang mereka saat dia melihat murid yang dipilih dengan ketakutan. Griffin Olsen memandang Jack dengan dingin. Kenapa kamu menatapku dengan waspada? Aku tidak akan melakukan apapun padamu sekarang. Apa yang dia katakan terdengar seperti dia ingin Jack merasa nyaman, namun itu adalah pertunjukan kekuatan yang lengkap. Jack mengerutkan kening, orang ini tidak datang dengan niat baik. Dia tidak tahu siapa orang ini karena dia baru saja bergabung dengan paviliun berdaulat ganda baru-baru ini. Dia juga tidak mungkin menyinggung murid terpilih. Jack hanya bisa memberi isyarat dengan sopan dengan tangan terlepas dari tingkah lakunya. Boleh aku tahu siapa kamu? Griffin mengangkat alisnya. Saya murid terpilih, Griffin Olsen. Ingat nama ini, Anda akan sering mendengarnya di masa depan. Jack mengerutkan kening pada intonasi Griffin. Dia bahkan lebih khawatir tentang mengapa Griffin dengan sengaja menghalangi jalannya ke sini untuk menemuinya. Griffin menatap Jack dengan dingin. Dia sepertinya telah membaca pikiran Jack saat dia mencibir dan berkata, aku harus bertemu denganmu. Kamu dengan mudah memenangkan tempat sementara kakakku kehilangan miliknya. Jack bingung ketika dia mendengar ini. Dia tidak tahu siapa Griffin, apalagi saudaranya. Adapun tempat yang disebutkan Griffin, mungkinkah itu tempat sebagai murid terakhir? Namun, nyali Jack memberitahunya bahwa yang dimaksud Griffin bukanlah tempat yang baru saja diperoleh sebagai murid terakhir. Bab 2168 kata-kata Griffin dan dia yang menunggu Jack di lokasi ini sangat membingungkan Jack. Meskipun Griffin adalah murid terpilih dan setiap murid secara otomatis akan merasa rendah diri karena mereka adalah harapan masa depan seluruh sekte, murid terpilih tidak memiliki perlakuan seperti itu ketika datang ke Jack. Sebelum Jack dapat memahami arti di balik kata-kata dan nada bicara Griffin, Griffin sudah begitu arogan terhadapnya. Jack, yang tidak dapat mentolerir perilaku seperti itu dan tidak ingin bertele-tele atau bermalas-malasan, tertawa kecil dan berkata dengan sikap yang agak dingin, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda maksud, kakak senior Griffin. Saya tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, Anda sedang dibicarakan. Griffin mengangkat alisnya, jelas tidak percaya pada apa yang dikatakan Jack. Griffin mencibir dengan marah dan memandang Jack seolah-olah dia telah memilih cara yang sulit untuk menangani berbagai hal. Kamu benar-benar berpikir aku tidak berani melakukan apapun padamu. Meskipun kamu sudah menjadi murid terakhir Penatua ke-11, kamu hanya seorang murid yang lebih tua, tetapi kamu bukan apa-apa bagi kami murid pilihan. Oliver Sayer jelas merupakan murid teratas, di antara murid-murid formal, tapi dia hanya seorang pemula menurut saya. Saya dapat dengan mudah mencapai apa yang dapat Anda lakukan. Jangan berpikir bahwa Anda dapat pamer di depan saya hanya karena Anda memiliki beberapa pencapaian kecil. Petik 2. Noel dan Brooke memiliki ekspresi yang sedikit gelap di wajah mereka. Meskipun pertanyaan Griffin tidak ditujukan pada mereka, sorot matanya tidak dapat disangkal dingin ketika dia sesekali melirik mereka. Mereka berdua secara proaktif mengambil langkah mundur. Jack tersenyum dingin dan berkata dengan bingung, aku tidak tahu apakah ada yang salah dengan mata atau pikiranmu. Kapan aku sombong dan pamer di depanmu? Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu, dan aku belum pernah mendengar tentangmu sebelum hari ini. Griffin, bagi Jack, adalah karakter yang lucu. Wajah Griffin memerah dengan warna ungu ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jack.
Sebagai murid terpilih, dia tidak pernah menyangka Jack akan menjawab dengan lidah yang tajam. Sejak ia menjadi murid terpilih, semua murid biasa sangat hormat ketika mereka berinteraksi dengannya. Tak satu pun dari mereka berani bertindak seperti apa yang dilakukan Jack saat dia berani mengejek kecerdasan Griffin. Jari-jari Griffin sedikit gemetar saat dia berbicara, luar biasa. Aku pernah mendengar tentang betapa sulitnya kamu, dan sekarang, aku akhirnya mengalaminya sendiri. Aku awalnya berencana untuk memaafkanmu jika kamu cukup masuk akal. Namun, sepertinya, Anda akan menginjak-injak kami murid terpilih jika saya tidak memberi Anda pelajaran. Jack memejamkan mata, benar-benar bingung. Dia membenci mereka yang, karena berada di posisi yang lebih tinggi, berbicara kepadanya dengan cara yang interogatif. Mereka selalu memperlakukannya dengan sikap merendahkan, dan mereka akan merasa terhina begitu dia mengatakan sesuatu yang tidak mereka sukai. Akibatnya, mereka akan melawannya. Jack menghela napas dalam-dalam, tidak ingin membuang waktu sedetik pun. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Griffin mengangkat alisnya dan maju selangkah. Auranya perlahan meningkat saat dia ingin menekan Jack dengan auranya. Namun, Jack tidak terbuat dari kertas. Meskipun Griffin telah sepenuhnya melepaskan momentumnya, Jack tetap pada pendiriannya, ekspresinya tenang seolah-olah dia tidak gentar oleh Griffin. Saya pikir lebih baik jika Anda menghentikan tindakan tidak berguna seperti itu. Katakan saja apa yang ada di pikiran Anda, jangan bertele-tele. Saya tidak mengerti apapun yang Anda katakan sebelumnya, kata Jack dingin. Bab 2169. Ekspresi Griffin goyah dan gelap, benar-benar malu karena tidak menguasai Jack. Namun, dia merasa Jack mungkin akan mengatakan sesuatu yang lebih buruk jika dia membuang-buang waktu di sini. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan menuju Aula Hijau Misterius, dan jika terjadi sesuatu di sini, anggota Aula Hijau Misterius pasti akan mendukung Jack, sementara dia mungkin dalam masalah karena ini. Griffin menahan amarahnya setelah mempertimbangkan situasinya. Saya tidak di sini hari ini untuk menanyai Anda. Sebaliknya, saya harap Anda cukup pintar untuk melepaskan tempat untuk mengunjungi tempat rahasia untuk sumber daya. Anda baru saja berada di tahap menengah tingkat bawaan, dan Anda akan berada dalam bahaya jika kamu mengunjungi tempat itu. Akan lebih baik jika kamu tetap di sekte dan fokus pada pelatihanmu. Kamu dapat mengunjungi tempat-tempat rahasia di masa depan ketika kesempatan lain datang. Meskipun kelihatannya dia sedang menasihati Jack, Jack bukanlah orang bodoh dan tahu Griffin tidak akan begitu perhatian padanya. Ternyata alasan Griffin datang mencarinya adalah karena tempat rahasia sumber daya. Namun, Jack belum pernah mendengar apapun tentang dirinya yang mendapatkan tempat di tempat rahasia untuk sumber daya. Sosok Elder Godfrey melintas di kepalanya ketika dia memikirkan hal ini. Sepertinya tempat itu ada hubungannya dengan Elder Godfrey. Penatua Godfrey bahkan mungkin memperjuangkan tempat ini untuknya. Jika itu masalahnya, dia pasti tidak bisa menyerahkan tempat itu kepada Griffin. Pria itu berbicara dengan sangat tidak sopan dan mengejeknya dengan cara yang penuh teka-teki. Selain itu, Griffin bahkan ingin menekannya dengan momentumnya. Jika dia menghormati orang seperti itu, dia akan benar-benar malu pada dirinya sendiri. Jack terkekeh. Aku masih tidak tahu tempat apa untuk memasuki tempat rahasia untuk sumber daya ini, tetapi tidak masalah apakah aku mengetahuinya atau tidak. Karena aku punya tempat untuk itu, aku tidak akan menyerah. Kamu, benar bahwa aku hanya berada di tahap menengah dari level bawaan, tetapi membawa tantangan di depan levelku bukanlah apa-apa bagiku. Ekspresi Griffin menjadi gelap dan dia sekali lagi menatap Jack dengan tajam, tetapi Jack mengabaikan bagaimana Griffin memandangnya. Ekspresi Jack tetap netral saat Griffin menilai dia dengan tatapan tajam di matanya. Griffin mengejek dengan dingin dan menjentikkan lengan bajunya dengan marah. Kamu benar-benar orang yang sangat arogan. Aku sudah memberikan rasa hormatmu, dan kamu secara terang-terangan menolaknya. Kalau begitu, menunjukmu di masa depan. Jack memiringkan kepalanya ke satu sisi saat senyum sarkastik muncul di wajahnya. Tidakkah kamu menganggap kata-katamu sendiri lucu? Apa maksudmu, menghormatiku? Kamulah yang mengajukan alasan sombong seperti itu ketika kamu benar-benar mendorongku untuk keuntungan kecil seperti itu. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Jika Anda ingin menunjukkan saya, jangan ragu untuk melakukannya. Lagi pula, saya tidak keberatan menambahkan Anda ke daftar musuh saya. Jack kemudian mengambil jalan memutar dari Griffin,
yang berdiri di depannya, dan berjalan ke arah aula hijau misterius. Noel dan Brooke tidak berani melihat ke atas saat mereka mengejar Jack, menuju ke arah yang sama. Griffin memerah karena marah saat dia mengepalkan tinjunya dan menatap sosok Jack dengan penuh kebencian. Dia tampak seperti kemarahannya hanya bisa diselesaikan jika dia bisa menerkam dan menggigit Jack. Dia menarik napas dalam-dalam dan mendesis dengan gigi terkatup, "Kamu terlalu sombong, anak muda. Jangan berpikir bahwa kamu bebas melakukan apa yang kamu suka hanya karena kamu mendapat dukungan dari Elder ke-11. Tunggu dan lihat saja, aku akan membuatmu berlutut dan membuatmu menarik kembali apa yang kamu katakan sambil menangis, cepat atau lambat." Dengan itu, Griffin segera berbalik dan berjalan ke arah yang berlawanan dengan tujuan Jack sementara Noel dan Brooke mengikuti Jack. Mereka berdua harus berjalan dengan langkah besar untuk mengejar Jack yang sedang berjalan cepat. Bab 2170. Noel perlahan berbalik untuk melihat Griffin dengan hati-hati sambil berjalan ke depan, dan hanya ketika dia melihat Griffin berbelok di sudut dan pergi, dia memanggil Jack, "Tunggu aku." Jack berhenti berjalan dan berbalik untuk melihat Noel, yang tampak pucat dan dengan jari gemetar. Jack terkekeh dan tahu ini pertama kalinya Noel menghadapi murid-murid terpilih. Itu normal baginya untuk takut di bawah paksaan aura murid terpilih. Noel menarik napas dalam-dalam. "Kamu benar-benar pemberani, dan aku benar-benar mengagumimu. Kurasa aku tidak akan berani melawannya jika aku jadi kamu." Jack mengangguk tanpa kata. Brooke mengangkat dagunya dan berkata dengan percaya diri, "Kakak senior Jack berbeda darimu. Dia adalah tetua murid dan mendapat dukungan dari tetua ke-11. Apa bedanya jika orang itu adalah murid terpilih? Selain itu, dia jelas menyebabkan masalah. Meskipun kita tidak tahu apa tempat untuk memasuki tempat rahasia untuk sumber daya, itu pasti sesuatu yang baik karena bahkan Griffin berjuang untuk itu. Jika demikian, wajar saja kita tidak bisa begitu saja menyerahkan ini kepada orang lain." Noel melirik Brooke tanpa berkata-kata. "Kamu tidak perlu mengingatkan kami tentang ini. Aku tahu bahwa Jack berbeda dari dia yang dulu, tetapi murid-murid pilihan tetaplah murid-murid pilihan. Kamu tidak akan memiliki kehidupan yang menyenangkan jika dia berencana untuk memilihmu. Aku hanya berpikir bahwa kita harus mengurangi jumlah musuh yang kita miliki di masa depan." Jack mengangguk ketika dia mengerti bahwa Noel perhatian padanya, tetapi dia tidak setuju dengan apa yang dikatakan Noel. Dia berbalik dan menatap Noel dengan ekspresi serius di wajahnya. Pakaian Jack berkibar saat angin bertiup menerpa pakaiannya. Namun, Jack berdiri tegak seolah angin kencang tidak bisa menekuk tulang punggungnya. "Aku mengerti maksudmu, tetapi kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Bahkan jika aku menyerah kali ini, dia masih akan memaksaku lagi jika hal serupa terjadi lagi di masa depan. Haruskah aku menyerah padanya setiap saat? Jika demikian, mengapa saya harus menjadi seniman bela diri? Saya tidak akan bisa berkembang jika saya kehilangan begitu banyak peluang bagus." Dia berhenti di sini dan menghela napas pelan sebelum melanjutkan, "Saya selalu menjadi seseorang dengan prinsip saya sendiri. Saya tidak akan menyinggung siapapun jika mereka tidak melakukan apapun kepada saya, tetapi saya akan menggandakan pembalasan jika mereka berani menyinggung saya. Jika mereka sudah datang memilih saya lebih baik mati daripada menjadi pengecut dan memberikan kesempatan saya." Ekspresi Noel menjadi gelap setelah mendengar ini. Dia mengejek dirinya sendiri dengan tertawa kecil dan mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Jack. "Kamu benar. Jika seorang seniman bela diri ingin melawan alam, mereka harus dilengkapi dengan mentalitas yang Anda miliki untuk mencapai puncak seni bela diri. Namun, saya berbeda dari Anda, menjadi orang yang sangat berhati-hati. Saya tidak berbakat seperti Anda, jadi saya tidak memiliki kepercayaan diri dan kekuatan." Jack tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Noel dalam diam. Noel terkekeh dan menunjuk ke aula hijau misterius di depan mereka saat dia mengubah topik pembicaraan. "Ayo masuk ke dalam agar kita berdua bisa belajar sesuatu yang baru." Aula hijau misterius adalah istana besar, dan jika ukurannya diperkecil, itu bisa dilihat sebagai rumah dengan satu pintu masuk utama. Ada dua aula samping di samping aula utama, dan ada taman kecil dengan tanaman hijau yang ditanam di depan aula utama. Ada gazebo di tengah taman. Karena pepohonan menutupi sebagian besar gazebo, Jack hanya bisa melihat garis luar gazebo. Murid pelari mengundang mereka bertiga ke aula samping saat mereka memasuki aula. Murid pelari tidak melakukan pengenalan diri.
Dia hanya memperkenalkan semua fasilitas di aula samping dan akomodasi masa depan Jack kepada mereka. Bersambung.